Perkenalkan, nama saya Razanli Stefani Saduk, NIM 2023716182, semester 3, kelas A, jurusan Teknik Sipil, program studi perancangan jalan dan jembatan. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang metode momen distribusi atau momen cross untuk memenuhi tugas latihan 6 Mekanika Rekayasa 3, dengan memuat topik sebagai berikut. Yang pertama, definisi metode momen distribusi atau momen cross. Yang kedua, prosedur perhitungan metode momen distribusi. Yang ketiga, contoh penyelesaian konstruksi menggunakan metode momen distribusi. Yang pertama, definisi metode momen distribusi atau momen cross pertama kali diperkenalkan oleh Hardy Cross 1993 dalam bukunya yang berjudul Analysis of Continuous Frames by Distributing Fixed and Moments. Sebagai penghargaan, metode distribusi momen juga dikenal dengan metode cross. Salah satu metode yang digunakan dalam analisis struktur balok dan portal statis tak tentu. Metode distribusi momen didasarkan pada asumsi sebagai berikut. Yang pertama, perubahan bentuk atau deformasi akibat gaya normal dan gaya geser diabaikan, sehingga panjang batang-batangnya tidak berubah atau konstan. Yang kedua, semua titik simpul atau buhul dianggap kaku sempurna. Proses analisis dilakukan dengan distribusi momen dan induksi atau carryover terhadap momen primer atau fixed end moment, sebanyak beberapa putaran atau iterasi sehingga diperoleh keseimbangan di setiap titik simpul. Hal ini dilakukan karena momen primer yang bekerja di setiap simpul suatu struktur tidak sama besar nilainya, sehingga simpul dalam keadaan tidak seimbang. Untuk mencapai kondisi seimbang, simpul melakukan perputaran sehingga momen primer di masing-masing simpul sama dengan 0. Proses distribusi dan induksi secara manual biasanya dilakukan sebanyak 4 putaran atau iterasi sehingga semua simpul dianggap sudah dalam keadaan seimbang atau mendekati 0. Yang kedua, prosedur perhitungan metode momen distribusi. Yang pertama, carilah momen primer M aksen untuk masing-masing bagian batang. Tentukan faktor kekakuan K atau stiffness factor. Yang ketiga, tentukan faktor distribusi FD atau distribution factor. Yang keempat, buat tabel cross. Yang kelima, sebagai kontrol, momen pada suatu titik berlawanan tanda atau jumlahnya sama dengan 0. Yang keenam, pada penggambaran bidang momen, tanda penggambaran berlawanan dengan hasil perhitungan momen untuk di sebelah kiri titik dukung. Sedangkan untuk daerah momen sebelah kanan titik dukung, pada gambar selalu bertanda sama dengan hasil perhitungannya. Yang ketiga, penyelesaian konstruksi menggunakan metode momen distribusi. Berikut adalah contoh soal yang pertama. Dari gambar contoh soal di atas, maka hitunglah faktor distribusi, momen primer, momen distribusi, momen induksi, angka kekakuan, dan juga momen pada ujung-ujung batang. Juga gambarkan gaya-gaya dalam yang bekerja pada portal di atas. Berikut adalah penyelesaian. Tentukan harga dari E dan I. E sama dengan 10⁻7 kg cm persegi. I sama dengan 0,004 dalam kurung balok. I sama dengan 0,002 dalam kurung kolom. Hitung angka kekakuan dengan rumus EI per L. K sama dengan EI per L. Hitung FD dengan rumus FDAB sama dengan KAB per sigma KA, dan begitupun seterusnya sampai batang terakhir. Masukkan harga beban luar Q untuk yang tidak bergoyang dan delta untuk yang dapat goyangan. Q sama dengan 3 ton per meter aksen, delta sama dengan 10 sesuai arah jarum jam. Hitung momen primer dengan rumus MF sama dengan Q1/2 per 12. Begitupun seterusnya sampai batang terakhir.
Hitung momen distribusi dengan menggunakan rumus MD sama dengan negatif FDAB kali sigma MFA, dan seterusnya sampai pada batang terakhir. Hitung momen induksi dengan rumus MIAB sama dengan MDBA per 2, dan seterusnya sampai pada batang terakhir. Hitung sampai mendapat nilai momen distribusi mencapai 0,001, jumlahkan semua MF, MD, dan MI, maka kita akan mendapatkan nilai momen pada ujung-ujung batang tersebut. Hitung nilai θ dengan menggunakan rumus θ sama dengan sigma kali MAB kurang MFAB tambah negatif 0,5 kali MBA kurang MFBA kali L per 3 kali E kali I, dan seterusnya sampai pada batang terakhir. Soal yang kedua, analisalah balok menerus pada gambar 6.9a dengan menggunakan metode distribusi momen. Gambar diagram gaya geser dan momennya. Penyelesaiannya, yang pertama momen ujung jepit. M0 AB sama dengan negatif 24 kali 6 pangkat 2 per 12 sama dengan negatif 72 kN per meter. M0 BA sama dengan positif 24 kali 6 pangkat 2 per 12 sama dengan positif 72 kN per meter. M0 BC sama dengan negatif 16 kali 12 pangkat 2 per 12 kurang 80 dikalikan 6 kali 6 pangkat 2 per 12 pangkat 2 sama dengan negatif 312 kN per meter. M0 CB sama dengan positif 312 kN per meter. Begitu seterusnya sampai pada M0 DE. Yang berikut kekakuan batang dan faktor distribusi kekakuan batang. KBA sama dengan 3E kali 3I dibagi 4 kali 6 sama dengan 0,3750. KBC sama dengan KCB sama dengan 4 kali E kali 10I per 4 kali 12 sama dengan 0,8333. KCD sama dengan 3 kali E kali 2I per 4 kali 6 sama dengan 0,2500. Yang berikut faktor distribusi. FDBA sama dengan 0,3750 dibagi 0,3750 tambah 0,833 sama dengan 0,3104. FDBC sama dengan 0,8333 bagi 0,3750 tambah 0,8333 sama dengan 0,6896, begitu seterusnya sampai yang terakhir. Berikut adalah tabel distribusi momen. Selanjutnya, soal yang ketiga, analisalah kerangka kaku pada gambar 6.10 dengan metode distribusi momen. Tentukan reaksi peletakan, gaya geser, dan momen-momen pada semua batangnya. Penyelesaian, yang pertama adalah momen-momen ujung jepit. M0 AB sama dengan M0 BA sama dengan 0. M0 BC sama dengan negatif 10 kali 6 pangkat 2 per 12 kurang 100 kali 3 kali 3 pangkat 2 per 6 pangkat 2 sama dengan negatif 105 kN per meter. M0 CB sama dengan positif 105 kN per meter. M0 CD sama dengan M0 DC sama dengan 0. Berikut kekakuan batang dan faktor distribusi kekakuan batang. KBA sama dengan 4 kali E kali I per 4 kali 4 sama dengan 0,25. KBC sama dengan KCB sama dengan 4 kali E kali 3I per 4 kali 6 sama dengan 0,50. KCD sama dengan 4 kali E kali I per 4 kali 4 sama dengan 0,25. Berikut faktor distribusi F kali DBA sama dengan 0,25 per 0,25 tambah 0,50 sama dengan 0,33. Berikut seterusnya sampai F kali DCD. Berikut tabel distribusi momen.
Demikian presentasi materi metode momen distribusi dari saya. Bila ada kurang kata atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.